Halo Taurus, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan ya. Ya, ya sebelumnya mohon maaf bagi teman-teman Taurus ya. Untuk jadwal upload agak sedikit terlambat karena adanya banyaknya aktivitas akhir-akhir ini. Itu jadi saya pastikan besok sudah bisa untuk dinikmati bersama-sama, gitu ya. Oke, untuk pergerakan planet di langit dari 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Ya, ini nanti 1 Juni kemarin itu ada Merkuri yang sudah masuk di Cancer. Nah, di sini adalah perpindahan komunikasi ya dari pemikiran cepat yang kemudian berubah menjadi pemikiran yang lebih mengandalkan feeling yang sensitif gitu ya. Dan di sini yang sebelumnya kita berpikir menggunakan logika secara intelektual gitu ya, lalu kemudian kita perlahan-lahan bergerak ke emotional intelligence di mana kita mengandalkan intuisi, feelings, perasaan dan ya bisa jadi sedikit banyak ada nostalgia ya, nostalgia, feelings feelings nostalgic gitu ya dengan adanya masuknya di Cancer ini. Lalu kemudian ini juga waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati ya, bersama dengan orang yang disayang gitu ya, siapapun itu ya, bisa jadi pasangan, anak, orang tua gitu ya, siapapun itu ya. Cuman perlu hati-hati ya teman-teman ya, ketika Merkuri masuk di Cancer ini, beberapa dari kita nanti akan lebih mudah tersinggung gitu ya, dengan dan kemudian menarik diri kalau misalnya kita terlalu tajam atau terlalu menyinggung perasaan dari lawan bicara kita gitu ya. Oke, lalu kemudian yang kedua ini persiapan Venus Jupiter conjunction di Cancer ya. Di tanggal 9 Juni sebenarnya teman-teman ya, ini masih di minggu depan tapi energinya sudah bisa kita mulai sejak awal minggu sebelumnya gitu ya, di 1 Juni. Intinya Venus di sini adalah planet ya cinta, seni, uang, kenyamanan gitu ya, dan kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan, keberuntungan, kebijaksanaan gitu ya. Jadi di sini nantinya hasrat untuk aman, terus kemudian relasi yang lebih dalam itu nanti akan semakin diperkuat ya, akan semakin dikembangkan karena intinya Jupiter di sini adalah ya semua semua hal yang terkoneksi dengan Jupiter atau tersentuh dengan Jupiter itu semuanya akan mengembang gitu ya. Jadi komunikasi terkembangkan, hubungan nanti terkembangkan, usaha nanti akan mulai berkembang gitu ya. Itu dan di sini kebetulan conjunction-nya sama Venus jadi lebih pada yang dikembangkan di sini adalah sisi relasi ya, relasi cinta, seni, lalu kemudian pengembangan terkait uang ya di sini. Lalu kemudian ya ini membawa sebuah energi kehangatan ya, kehangatan untuk berelasi satu sama lain gitu ya. Dan di sini juga kita dimanjakan dengan energi keberlimpahan dengan adanya Venus Jupiter conjunction yang sebenarnya eksaknya terjadi di 9 Juni ya, tapi kita sudah mulai bisa merasakan energinya itu di seminggu sebelumnya. Dan ini bagus sekali untuk merawat relasi ya teman-teman ya. Dan kita diminta untuk belajar mendengarkan intuisi kita, insting kita dalam pengambilan keputusan ya apapun itu. Lalu kemudian eh, ini juga ada Uranus in Gemini Square, Uranus Square ya, Uranus in Gemini ya. Kita ini sebelumnya di 27 April kemarin kita sudah Uranus masuk ke Gemini gitu ya. Cuman di sini ada sedikit penempatan unik gitu ya, di mana dia itu in square dengan kutub utaranya dari bulan gitu. Dan ini yang namanya dua dua benda langit bergerak dalam sudut square gitu ya, sudut 45 derajat gitu ya, itu akan menimbulkan ketegangan teman-teman ya. Jadi intinya di sini kita akan semakin merasakan sebuah percepatan energi ya, percepatan energi dan juga pembebasan mental gitu ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk tidak berpikir panjang, lalu kemudian mengabaikan warning sign gitu ya. Jadi kita cenderung untuk trust fall itu lebih
lebih besar gitu ya. Kita lebih mempercayakan diri dan ini memang kita perlahan-lahan diminta untuk ya berhenti untuk overthinking ya teman-teman ya terkait apapun itu yang mau kita usahakan. Bagi teman-teman di sini yang takut-takut untuk usaha berdagang sendiri atau takut untuk menyatakan cinta gitu ya atau takut untuk pindah pekerjaan gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk tidak overthinking gitu ya dengan adanya Uranus dan Uranus di Gemini yang square dengan kutub utaranya bulan ini. Dan kita diminta juga untuk percaya kepada ketidaktahuan khususnya takdir ya teman-teman ya. Kalau memang ya apapun itu kita tetap tidak bisa memprediksi ya ke depan itu bakal seperti apa. Kembali lagi tarot di sini memang bisa membaca energi tapi bukan berarti itu sebuah ketetapan ya teman-teman. Jadi energi itu masih sangat-sangat mungkin bisa berubah. Kita cuma bisa mendeteksi alurnya kemana tapi andai kata semesta berkata lain tentunya tarot pun juga ya pastinya akan berubah gitu ya energinya ya. Oke, itu untuk pergerakan planet di minggu ini. Oke, tapping into Taurus energi ya. Mari kita lihat energi utama dari Taurus untuk minggu ini. Mohon bantuan semesta, satu kartu untuk energi utama dari teman-teman Taurus. Kita lihat. Oke, teman-teman Taurus kalian mendapatkan energi journey. Ya, ini bagus sekali ya energinya, ada energi berpetualang di sini. Tampaknya teman-teman Taurus ya. Teman-teman Taurus di sini sedang menjalani sebuah petualangan gitu ya. Entah petualangan apa ya di sini ya. Kita nanti bisa masuk lebih dalam lagi ya dengan menggunakan tarot dan oracle yang lain gitu ya. Jadi ada sebuah petualangan di sini di depan mata bagi teman-teman Taurus. Oke, mari kita lihat kondisi untuk teman-teman Taurus sekarang. Energi berpetualang ya. Nice. Ya ini tepat sekali ya bagi Uranus di Gemini yang squaring dengan North Node-nya dari bulan gitu ya. Jadi memang kita diminta untuk melepaskan segala beban dan lari lebih cepat gitu ya. Oke, mari kita lihat kondisi dari teman-teman Taurus di sini. Spiritual narsisis. Spiritual egotistic superiority complex spiritual manipulation. Oke. Tampaknya di sini saya melihat ada sebuah seperti energi ya manipulasi spiritual ya bagi teman-teman Taurus di sini ya. Bisa jadi ada seseorang yang memanipulasi kalian atau kalian di sini yang memanipulasi energinya ya. Itu dengan adanya spiritual narsisis di sini. Jadi ada beberapa orang yang memang spiritual narsisis ini juga bisa seseorang yang sangat apa ya? Sangat ya mohon maaf kolot dalam memegang sebuah keyakinan ya, apapun itu keyakinannya ya di sini. Jadi menganggap bahwa semua yang terjadi pada dirinya atau semua yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya itu atas apa ya atas kehendak yang notabene adalah apa ya seperti orangnya itu membenarkan egonya untuk keperluan dengan menggunakan hal-hal yang berbau spiritual gitu ya dengan adanya spiritual narsisis gitu ya. Jadi bukan murni dari semesta sendiri, bukan murni dari Tuhan, bukan murni dari ajaran kepercayaan apapun gitu ya, tapi lebih pada dia menggunakan ajaran-ajaran kepercayaan yang ada itu untuk memenuhi egonya di sini ya dengan adanya spiritual narsisis di sini. Oke. Itu mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Ini terkait apa? Mohon bantuan semesta. 3 energi untuk teman-teman Taurus di sini terkait journey dan spiritual narsisis. Ini terkait apa? Oke, terima kasih semesta. Let's play the deck. Energi yang pertama, The Hermit, Virgo energi. Lalu kemudian Four of Cups. Lalu kemudian Ten of Cups. Ya, bottom of the deck, The Judgment.
Oke, dengan adanya bottom of the deck judgment di sini ada sebuah revelation ya, ada sebuah intinya di sini kalian di sini tampaknya ada sebuah awakening yang terjadi ya dengan adanya kartu the judgment di sini, dan kalian seperti meninggalkan dunia yang lama ya, kembali lagi dengan kartu the journey di sini ada sesuatu yang kalian lepaskan di sini ya teman-teman Taurus ya, lalu kemudian kalian pergi untuk berpetualang gitu ya. Kalian menyadari bahwa selama ini apa yang kalian pertahankan gitu ya, atau apa yang kalian kejar itu is not worth it gitu ya, dengan adanya kartu the judgment di sini ya. Itu. Dan kalian memutuskan untuk keluar gitu ya. Untuk keluar, untuk berpetualangan gitu ya, untuk mencari apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan adanya bottom of the deck the judgment di sini ya. Oke. Lalu kemudian energi pertama ada energi the hermit ya. Energi the hermit ini energi menarik diri ya, menarik diri untuk berkontemplasi, kalian melakukan meditasi, kalian mencari kebijakan dan intinya jawaban ya dari dalam diri dengan adanya kartu the hermit di sini ya. Itu. Lalu kemudian ya ini Virgo energi ya, teman-teman ya. Bisa jadi kalian di masa lalu berurusan dengan seseorang dengan berzodiak Virgo. Lalu kemudian di energi kedua atau energi saat ini ada energi Four of Cups ya. Four of Cups ini energi apati ya, dimana kalian di sini seperti tidak tertarik dengan apapun pemberian seseorang atau sesuatu gitu ya. Dengan adanya energi Four of Cups di sini. Intinya kalian sudah merasa seperti kapok gitu ya. Itu, Pak. Lalu kemudian di energi ketiga di sini ada energi Ten of Cups ya. Ten of Cups ini happy home, happy family energi ya. Intinya di sini adalah ya, Ten of Cups di sini adalah energi yang sangat membahagiakan ya. Ini adalah wish fulfillment, di mana ini adalah impian setiap orang ya. Dengan adanya energi Ten of Cups di sini, tampaknya kalian mengejar Ten of Cups kalian ya, dengan kalian berpetualangan keluar. Entah keluar dari apa, keluar dari macam-macam ya, keluar dari sebuah komunitas, keluar dari pekerjaan, keluar dari sebuah hubungan, apapun itu bisa ya. Dan kalian di sini di masa depan tampaknya mendapatkan itu. Gitu ya, bisa jadi kaitannya ini dengan keluarga ya. Dengan keluarga. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut menggunakan tarot untuk 3 energi ini. Oke, terima kasih semesta. The Hermit di sini diklarifikasi dengan Two of Wands. Lalu kemudian The Tower. The Tower. Ya, Scorpio energi. Lalu kemudian Three of Swords. Oke. Lalu Four of Cups di sini diklarifikasi dengan Nine of Swords. Lalu kemudian Page of Cups. Lalu kemudian Six of Swords. Ten of Cups diklarifikasi dengan The Magician. Lalu kemudian Five of Cups. Lalu kemudian Seven of Wands. Bottom of the deck King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi lagi ya. Ini energi kalian di sini ya. Oke, bottom of the deck King of Pentacles di sini adalah energi kalian ya. Di sini saya merasa kalian itu sudah sangat nyaman dengan kondisi kalian ya. Saya merasakan ini adalah zona nyaman kalian gitu ya, dan kalian di sini tampaknya ya secara finansial, secara apa sudah berkecukupan ya, tapi ada sesuatu yang mungkin membuat kalian pada akhirnya ada sesuatu yang diruntuhkan gitu ya. Ada sebuah kejadian yang mengejutkan yang dimana ya kalian di sini terpaksa harus keluar dari zona nyaman kalian gitu ya. Itu. Dan salah satu
intinya kejelekan dari, bukan kejelekan ya, hal negatif dari King of Pentacles di sini ada ya, dia memang secara positifnya dia adalah orang yang sangat abundant sekali ya terkait keuangan, finansial, material, apapun itu ya. Tapi negatifnya untuk King of Pentacles di sini adalah dia susah untuk move on ya, susah untuk move on, dan dia kaku, lalu kemudian tidak bisa bergerak atau berpindah dari satu zona nyaman ke zona nyaman yang lain gitu ya. Itu dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian di energi pertama tadi ada The Hermit ya. Di masa lalu The Hermit diklarifikasi oleh Two of Wands, The Tower, dan Three of Swords. Jadi tampaknya di sini di masa lalu kalian seperti merencanakan sesuatu ya, kalian berkontemplasi, kalian menarik diri di sini dengan adanya Two of Wands, kalian merencanakan sesuatu dan ternyata ada sebuah informasi yang mengejutkan kalian ya di masa lalu, dan ternyata informasi itu membuat kalian sakit hati gitu ya, dengan adanya energi Three of Swords di sini ya di masa lalu itu. Lalu kemudian di energi kedua, energi saat ini, Four of Cups diklarifikasi dengan Nine of Swords, Page of Cups, dan Six of Swords. Jadi Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare ya teman-teman, tapi di sini kalian sudah terbangun dari mimpi kalian ya. Kalian seperti tidak tertarik lagi ya dengan apapun itu di masa lalu ya, yang mengejutkan kalian, di mana kalian seperti tampaknya kalian merencanakan sesuatu lalu kemudian memikirkan sesuatu ya, merasakan kalian di sini mengatur strategi ya, memikirkan sesuatu entah itu apapun itu ya, terkait perdagangan, terkait cinta, terkait pekerjaan gitu ya. Tapi ketika seiring dengan kalian menyusun menyusun strategi itu atau berkontemplasi itu dengan diri kalian, kalian menemukan sebuah kejanggalan dan tampaknya itu mengejutkan kalian ya. Itu yang menyebabkan kalian kemudian ya merombak total apa yang sudah kalian jalankan selama ini ya. Dan ternyata ya, kembali lagi dengan adanya energi Four of Cups di sini, lalu kemudian diklarifikasi dengan energi Nine of Swords di sini adalah ya kalian seperti tidak mau lagi ya, tidak mau lagi untuk intinya seperti terkekang gitu ya. Kalian sudah tidak mau lagi berpikir, intinya berpikir hal-hal yang negatif yang sering menghantui diri kalian gitu ya. Dan kalian di sini dengan adanya energi Page of Cups di sini tampaknya ada sebuah informasi ya, ada informasi sebuah, mungkin bisa jadi Page of Cups di sini adalah yang pertama adalah terkait kalau misalnya kalian itu di sini ada seseorang yang menyukai kalian ya, dengan adanya Page of Cups di sini. Skenario pertama, skenario kedua adalah kalian memanifestasikan sesuatu. Kalian berusaha memanifestasikan sesuatu dan kalian berusaha itu envisioning ya, untuk menetapkan intinya apa yang akan kalian manifestasikan menggunakan vision board, menggunakan apa gitu ya, afirmasi atau meditasi gitu ya. Lalu kemudian kalian pergi untuk mewujudkan manifestasi kalian itu dengan adanya energi Six of Swords, dan kalian di sini berpindah ya dari yang semula itu yang membuat kalian shocking soda, yang membuat kalian terkejut gitu ya, ada kondisi yang dimana kalian harus berpindah tempat gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, dengan adanya energi Six of Swords di sini. Dan bisa jadi dengan adanya energi ini mengklarifikasi energi Four of Cups di sini itu karena pada dasarnya kalian sudah tidak mau berpindah ya, aslinya gitu ya, sudah tidak mau berpindah, kalian sudah merasa nyaman gitu ya dengan tadi bottom of the decknya King of Pentacles gitu ya, kalian sudah merasa nyaman dengan hal ini. Tapi ternyata ada sebuah kondisi yang mengejutkan yang memaksa kalian untuk harus, ya aku tidak bisa lama-lama di sini gitu ya, itu, dan kalian harus berpindah tempat gitu ya, ke tempat yang jauh lebih tenang, yang dimana ya kalian bisa kembali menemukan zona nyaman kalian gitu ya. Dan ini sesuai sekali dengan ya journey itu tadi ya, kalian berpetualang keluar ya. Oke, lalu kemudian
Energi ketiga di sini Ten of Cups diklarifikasi dengan ya The Magician, lalu kemudian Five of Cups dan Seven of Wands di sini ya. Jadi The Magician di sini adalah ya sepertinya kalian itu tadi ya, skenario pertama bahwa kalian manifestasikan apapun itu yang kalian inginkan gitu ya, kalian mengerahkan segala sumber daya resource gitu ya. Ya material, ya perasaan, ya apa itu passion gitu ya, creativity, semua kalian kerahkan gitu ya, pemikiran gitu ya, semua kalian kerahkan dengan adanya energi The Magician di sini. Gemini energi ya teman-teman ya, Gemini energi, lalu Gemini Virgo energi ya di sini ya. Lalu kemudian di sini ada Five of Cups ya, jadi kalian di sini seperti intinya itu ya berfokus pada apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Kalian hanya mengganti fokus di sini, lalu kemudian kalian juga bertahan dari sebuah energi, dari banyaknya energi yang menyerang kalian ya. Kembali lagi intinya ini kalian seperti itu tadi ya, melawan sebuah arus ombak ya, dengan kalian harus keluar dari zona nyaman ini atau keluar dari apapun ini situasinya ya di masa lalu ya. Itu kalian menentang banyak orang dengan adanya Seven of Wands di sini ya. Tapi kembali lagi di sini ya, kalian berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi cita-cita kalian ya dengan adanya The Magician di sini ya. Itu karena memang ya yaitu apa yang kalian inginkan ya. Kembali lagi Ten of Cups di sini adalah wish fulfillment, happy home, happy family ya. Memang benar-benar itu yang kalian inginkan gitu ya, kebahagiaan yang paling ultimate, dan kalian berusaha untuk mempertahankan itu ya. Oke, lalu kemudian mari kita tanya lebih lanjut pada semesta solusi untuk teman-teman Taurus di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, terima kasih. 3 saran kata semesta adalah Ace of Cups, lalu kemudian Five of Pentacles, lalu kemudian Nine of Swords. Ya, bottom of the deck Ace of Swords. Ya, tampaknya ada sebuah kejelasan ya. Kalian di sini seperti diberi sebuah kejelasan di masa lalu ya, dengan kalian melakukan hermit energi di sini ya, kalian menarik diri dari apapun itu, situasi, hubungan, kondisi, pekerjaan gitu ya. Itu kalian menarik diri dan kalian di sini menganalisisnya, dan kalian tampaknya menemukan sesuatu di sini. Ada sebuah kejelasan, dan kejelasan itu memang dari semesta sendiri ya. Cuman kejelasan ini tampaknya membuat kalian ya terkejut ya, ada sebuah hal yang membuat kalian harus istilahnya kalian harus merubah pondasi hidup kalian gitu ya, dengan adanya Ace of Swords di sini. Lalu kemudian semesta juga berkata dengan adanya energi Ace of Cups di sini ya, fokus pada hati kalian ya di sini ya. Intinya apapun itu adalah bentuk sebuah kasih sayang untuk kalian. Semesta di sini menyatakan istilahnya apa ya, membantu kalian sebenarnya, membantu kalian untuk bergerak ya, dengan adanya energi Ace of Cups di sini ya. Itu, dan kalian diminta untuk ya intinya kembali lagi jangan apa ya, saya merasa bahwa ya teman-teman jangan, bentar saya menyusun sebuah kata-kata. Intinya di sini ya jangan menyalahkan semesta ya, intinya gitu ya. Apapun yang terjadi pada kalian di sini itu lebih pada untuk kebaikan kalian ya. Kalau memang kalian harus berpindah dari satu zona nyaman ke zona nyaman lain karena mungkin di zona nyaman yang lama itu atau di situasi yang lama atau hubungan yang lama itu membuat kalian
ya cukup menderita gitu ya nantinya, tapi di sini kalian seperti diselamatkan oleh semesta dengan kalian ditunjukkan sebuah sesuatu yang mungkin loh kok tiba-tiba seperti ini atau sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Itu dan kalian di sini ya diminta untuk kuat-kuat hati juga ya dengan adanya energi Ace of Cup di sini. Itu lalu kemudian semesta juga berkata bahwa ya kunci ada di dalam diri kalian ya, kembali lagi Five of Pentacles di sini. Orang ini hanya perlu melihat bahwa di sudut ruangan itu terdapat kunci untuk membuka pintu ini ya, dimana pintu ini adalah intinya adalah di baliknya itu adalah sebuah kebahagiaan yang sebenarnya ditunggu oleh orang-orang ini gitu ya, orang ini gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak perlu grieving lagi gitu ya. Dia hanya perlu mengambil kunci ini, membuka pintunya dan dia masuk gitu ya. Jadi intinya di sini adalah sebuah keterlibatan. Intinya kunci ada dalam dirimu sendiri ya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini kalian sudah cukup berpengalaman gitu ya. Dan kalian diminta untuk ya melakukan itu sekali lagi gitu ya. Jadi jangan merasa apati gitu ya dengan apapun dari semesta ini kan gitu. Memang ini sudah zona nyaman kalian atau hubungan kalian ini memang sudah nyaman, tapi ya iris what iris ya. Jadi itulah yang terjadi di depan mata kalian gitu ya. Itu yang terjadi di sesuai kenyataan gitu, bahwa ada sebuah kenyataan yang tampaknya di sini mengejutkan kalian gitu ya. Itu lalu kemudian semesta juga bilang ya kalian harus memberanikan diri untuk keluar ya dari zona nyaman. Nine of Cups di sini, Nine of Swords di sini adalah ya never ending nightmare ya. Dan di sini dari banyaknya burung yang hitam ini ada satu burung putih yang menghalau semuanya gitu ya, sehingga nightmare itu hilang. Jadi sepertinya semesta di sini yang membantu kalian sendiri untuk ya menyingkirkan nightmare kalian ya, menyingkirkan mimpi buruk kalian gitu, dan kalian diminta untuk bangun melihat realita juga teman-teman Taurus ya. Di sini apa yang realita yang terjadi di depan ya itulah yang terjadi gitu loh. Jadi intinya kita diminta untuk ya memang ya tidak ruminating ya, tidak berpikiran berputar terus menerus gitu ya sampai kita tidak bisa tidur gitu ya. Itu jadi jawaban itu ada pada realita yang ada di depan kalian ya. Oke, mari kita lihat dengan Moonology Oracle untuk teman-teman Taurus di sini. Mohon bantuan semesta satu kartu untuk teman-teman Taurus yang sedang berpetualang untuk menemukan kebahagiaannya yang paling ultimate sini ya. Oke, Taurus, kalian mendapatkan full moon in Scorpio. Ya, ini tampaknya sudah berlangsung sejak awal bulan Mei yang lalu ya. Kembali lagi, full moon in Scorpio ini terjadi di awal bulan Mei, tepatnya di tanggal 1 Mei ya. Tampaknya ada sesuatu hal yang terjadi pada kalian teman-teman Taurus ya di sekitaran tanggal itu gitu ya. Dan di sini it's time to release negativity gitu ya. Jadi kalian diminta untuk kembali lagi tadi ya, Six of Swords tadi ya, release negativity ya itu. Dan kalian diminta untuk ya bergerak ke depan ya, untuk lebih positif, tidak perlu takut-takut gitu ya, bahwa apapun yang terjadi pada kalian gitu ya itu untuk kebaikan kalian gitu ya. Itu oke, mari kita lihat di sini dengan menggunakan Animal Spirit Oracle. Sepertinya spiritual narsisis di sini sepertinya ada seseorang yang apa ya, intinya yang mendominasi kalian, baik secara dari sudut pandang agama maupun jabatan ya, dengan adanya spiritual narsisis di sini ya. Tampaknya orang ini tuh mengontrol kalian atau selama ini itu mengekang kalian, memanipulasi kalian itu karena dengan menggunakan background religi atau background jabatan ya di sini ya. Jadi menggunakan intinya jabatan atau pesan-pesan yang ada di dalam religi itu untuk mempengaruhi kalian.
gitu ya, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu ya. Saya merasakan seperti itu dan kalian di sini menyadari itu ya teman-teman ya. Kembali lagi tadi bottom of the deck energi the judgment ya, kalian menyadari itu ada sebuah awakening di dalam diri kalian karena kalian sudah berkontemplasi ya dengan energi the hermit di sini, dan ternyata itu memang ya shocking soda ya buat kalian ya, mengejutkan sekali bahwa selama ini ternyata orang yang berhubungan dengan kalian ini ternyata memanipulasi kalian baik secara keyakinan, religi, spiritual atau jabatan gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat animal spirit untuk teman-teman Taurus di sini yang perlu di-embody. Kalian mendapatkan white star spirit, protector. Nice. Saya bacakan. You are an old soul, your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Nah itu ya, journey tadi ya. Awaken to the powerful force within you. The judgment ya, you are meant to create blessing with your magic. Ya, itu tadi. The magician yang mengklarifikasi Ten of Cups di sini ya. Jadi intinya di sini teman-teman Taurus di sini ya, kalian memang menjadi King of Pentacles itu memang bukan istilahnya bukan isapan jempol ya. Maksudnya istilahnya kalian di sini itu dalam hal mencari uang itu kalian sudah tidak lagi diragukan lagi gitu ya. Ya, tapi kembali lagi manfaatkan energi itu untuk memang untuk orang-orang yang memang secara material memang pantas ya untuk mendapatkan energi kalian itu ya. Jadi intinya jangan berikan ini ke sembarang orang atau apalagi orang yang sudah memanipulasi kalian untuk kepentingan kalian gitu ya. Itu ya. Jadi intinya di sini ya, magic itu adalah kalian sendiri ya. Magic itu adalah kalian sendiri dan kalian harus mempergunakan dengan baik. Intinya gift dari semesta itu ya untuk orang-orang, untuk kalian sendiri atau orang-orang yang benar-benar memang sayang dan peduli sama kalian ya, tanpa adanya manipulasi gitu ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Taurus minggu ini. Terima kasih bagi teman-teman Taurus yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Taurus yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Taurus. Salam satu semesta. Terima kasih.